Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Program Studi Program Magister Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Bapak Dr. Haji Zainal Abidin Arif, MSc, dan saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran, Bapak Dr. Muhammad Givi Al-Givia, MKom, para dosen dan staf pengajar Universitas Ibnu Khaldun yang saya banggakan, teman-teman, rekan seperjuangan, mahasiswa program Magister Teknologi Pendidikan semester 3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, para hadirin yang bersedia menghadiri kegiatan webinar kali ini, yang tidak bisa saya sampaikan atau saya sebutkan satu persatu. Baik, saya salah satu mahasiswa program Magister Teknologi Pendidikan UIK Bogor, Adora Rinanda. Saat ini saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Selamat menyaksikan. Secara etimologi, kata konstruktivisme itu akar katanya adalah konstruktif, yang berasal kata dari bahasa Inggris, dan artinya yang membangun. Jadi di sini sifatnya aktif. Konstruktivisme, jika dianggap sebagai paradigma, maka pengertiannya adalah belajar itu proses aktif, baik secara kontekstual, konstruktif, dalam rangka membangun pengetahuan. Belajar bagi peserta didik itu memberi makna pengetahuan yang sesuai dengan pengalaman pribadinya yang nyata dan juga hipotesis lingkungan. Peserta didik berperan sebagai konstruktor informasi karena mereka membangun sendiri representasi subjektif dari realitas objektif. Pengetahuan atau informasi baru itu selalu terkait dengan pengetahuan sebelumnya. Tetapi pengetahuan itu bukan fakta-fakta atau konsep atau kaidah yang hanya perlu diingat. Dalam teori belajar ini diharapkan peserta didik mampu memecahkan masalah, menemukan dan bergelut dengan ide-ide atau gagasan. Teori belajar ini terbagi menjadi dua, teori belajar konstruktivisme kognitif dan teori belajar konstruktivisme sosial. Untuk teori belajar konstruktivisme kognitif, tokohnya diantaranya adalah Piaget. Piaget menganggap bahwa perolehan kecakapan intelektual seseorang itu, maksud saya perolehan kecakapan intelektual seseorang itu berhubungan sekali dengan proses dia mencari keseimbangan antara apa yang dirasakan dan diketahui dengan apa yang dilihat, baik sebagai pengalaman atau persoalan. Nah, untuk mencapai keseimbangan ini sendiri, seseorang itu perlu beradaptasi dengan lingkungan dalam dua bentuk, yaitu secara asimilasi dan akomodasi. Pengetahuan itu diperoleh secara aktif melalui tindakan. Jadi sifatnya tidak pasif, bukan juga berupa transfer
dari guru ke siswanya. Jadi menurut Piaget, belajar itu aktivitas yang interaktif antara faktor internal pembelajaran dengan lingkungannya sebagai faktor eksternal. Dan diharapkan dalam proses belajar ini akan melahirkan perubahan tingkah laku. Sementara tokoh yang lain atau Jeremy Brunner ini di sini menganggap bahwa tahap perkembangan kognitif itu dan prosesnya itu diterapkannya secara individu. Tujuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, tetapi memecahkannya itu juga sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya. Sedangkan proses pembelajarannya menekankan inquiry dan discovery. Teori belajar konstruktivisme kognitif lainnya, dalam artian tokohnya, itu adalah John Dewey yang melakukan pendekatan pembelajaran secara learning by doing, dan pembelajaran itu harus teoritis dan relevan. Sementara teori belajar konstruktivisme sosial, tokohnya adalah Vygotsky yang membagi menjadi 4 tahap. Bahwa ada hukum genetik perkembangan, di mana seseorang itu akan melewati tataran sosial dan psikologis. Ada juga zona perkembangan proksimal yang terdiri dari 4 tahap, di mana anak itu bertindak dipengaruhi orang lain. Selanjutnya atas inisiatif anak itu sendiri. Tahap ketiga, anak melakukan secara spontan dan terinternalisasi. Sementara tahap terakhir, bahwa anak itu yang tadi melakukan secara spontan, itu akan dilakukan terus berulang-ulang sampai dia siap berpikir secara abstrak. Tahap selanjutnya adalah scaffolding. Di sini maksudnya pemberian bantuan kepada pembelajaran, terutama pada tahap awal pembelajaran sampai berakhir sehingga pembelajar itu bisa melakukan sendiri. Tahap selanjutnya itu mediasi sebagai tanda-tanda yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. Mediasi ini bisa bersifat semionik dan scaffolding. Untuk zona perkembangan proksimal dan scaffolding, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya yang lain. Sementara prinsip dari konstruktivisme itu sendiri bahwa pengetahuan dibangun oleh siswanya sendiri, tidak ditransfer dari guru ke siswa, tapi menuntut keaktifan murid untuk menalar. Nah, murid sendiri aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sampai terjadi perubahan konsep ilmiah. Sedangkan peran guru hanya sebagai fasilitator yang membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses pembelajaran atau proses konstruksi itu berjalan lancar. Dalam prinsip konstruktivisme, bahwa yang dihadapi masalah oleh siswa itu sangat relevan dengan siswa. Struktur pembelajarannya juga ada konsep utamanya dan pentingnya ada suatu pertanyaan. Nah, di sini juga ada proses mencari dan menilai pendapat siswa, sementara prinsip ini juga menyesuaikan kurikulum. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.